Hello Potatoes, beberapa bulan terakhir kita udah unboxing yang namanya Bottleman dan udah banyak banget Bottleman yang kita unboxing. Belum semuanya sih, tapi ya mostly udah ya. Yang nggak unboxing itu cuma ada beberapa yang kayak repaint gitu. Jadi ya kurasa itu nanti belakangan kalau ada kesempatan kita baru unboxing. Soalnya sekarang kita bakal masuk ke yang namanya Bottleman DX. Yes, kalian bisa lihat di depanku sudah banyak banget produk Bottleman DX ya. Ada beragam Bottleman yang akan segera kita lanjutkan unboxingnya. Nah, apa sih yang spesial dari Bottleman DX ini? Bottleman DX ini memiliki sistem yang namanya DX System atau Drink Cross System, di mana akhirnya Bottleman itu bisa di-custom secara legal, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat Bottleman yang era sebelumnya, itu sebenarnya nggak boleh dicampur-campur ya. Maksudnya di mix and match-nya itu nggak legal gitu. Kali ini beneran legal. Jadi beneran dari si Takara Tomy-nya mensupport dan mendukung kalian buat nih kalian mix and match karena kita punya sistem baru namanya Drink Cross System. Nah, Drink Cross System itu kayak gimana sih? Jadi kalau Bottleman yang di X series ya, itu terbagi jadi dua, Bottleman main body sama yang namanya Mythical Beast Armor. Ya sebenarnya mirip-mirip sama yang dulu Bottleman lama ada armornya ya. Cuma kalau Bottleman lama itu kan armornya lepas aja gitu. Kalau kali ini armornya itu bisa digabung jadi bentuk binatang si Bottleman-nya. Misalnya kayak Kolamaru ya. Kolamaru DX ini dia kan base-nya sama kayak Kolamaru yang lama, yaitu Phoenix dan Coca-Cola. Jadi main botolnya Coca-Cola, terus armor Phoenix-nya itu kalau digabung-gabungin armornya doang, itu bisa benar-benar bentuknya burung jadi bentuk Phoenix gitu. Nah ini yang ngebedain dia dari Bottleman lama ya salah satunya. Ketika Bottleman main body dan Mythical Beast Armor bergabung jadi satu, itu jadi Bottleman-nya. Nah tadi kan di awal udah aku bilang kalau Bottleman DX ini kita udah bisa custom mix and match ya. Itu tergantung dari main bottle-nya, core bottle ya, istilahnya core bottle-nya. Core bottle-nya itu tipenya apa? Apakah dia tipe power, tipe speed, atau tipe control? Kayak yang direpresentasikan sama tiga ini ya. Contohnya kalau misalnya core bottle-nya itu power type, dia bisa di mix and match sama Bottleman lain yang power type juga. Nah, dan gitu juga kayak teman-temannya. Kalau misalnya yang speed type, ya dia bisa di mix and match sama speed type yang lain gitu. Nah, biasanya yang ngebedain si core bottle-nya itu adalah adanya tempat khusus buat masangin kayak extension gitu ya. Jadi kalau si speed type itu dia ada slot buat nambahin magazine di punggung. Kalau misalnya control type biasa dia ada tempat buat masangin barrel atau stabilizer gitu-gitu ya. Nah kalau power type ini yang masih cukup menarik. Jujur aku belum tahu, jadi aku pengen lihat lebih lanjut nanti pas kita unboxing ya. Kalau setauku itu power type itu khasnya ada di hold parts-nya, dimana hold parts-nya dia itu biasanya ada karet. Jadi ya itu juga sesuatu yang menarik ya, karena hold parts-nya beda teman-teman. Jadi kita pas unboxing kita baru review sekalian ya. Dan di sini udah banyak banget produk Bottleman-nya yang seperti yang bisa kalian lihat ini udah macem-macem banget, nggak kayak waktu Bottleman lama ya. Dan kita akan unboxing satu-satu mulai dari urutan release date-nya. Pastinya mulai dari tiga ini dulu ya. Si Kolamaru DX, Aqua Sports DX, dan juga Lifeguardian DX. Ya, seperti namanya, Kolamaru Aqua Sports sudah lama ada dan Lifeguardian gantiin Gyokurok. Aku agak kecewa sih sebagai fans Gyokurok ya. Gyokurok harus digantikan oleh Lifeguardian. Tapi ya warnanya sama-sama hijau, jadi mudah-mudahan performanya harusnya lebih bagus daripada Gyokurok ya. Habis itu di bawah sini ada yang namanya DX Entry Set. Ini di dalamnya itu kita dapat Aqua Sport sama Kolamaru DX, cuma warnanya kebalik teman-teman. Nah ini jadi nanti bisa langsung kita mix and match, kita bikin Kolamaru sama Aqua Sports-nya yang warna biasa sama yang warna kebalik digabungin, kita bikin warnanya jadi super keren teman-teman. Nanti kita coba ya. Nah habis itu, ini next-nya ada namanya Bottle Phoenix. Bottle Phoenix ini sebenarnya kayak collaboration gitu ya sama Battle Bidaman, karena ini anniversary ke 25 tahunnya Battle Bidaman. Jadi ini sebenarnya Kolamaru DX tapi dibikin kayak Phoenix yang di Battle Bidaman. Jadi ini juga nanti akan kita unboxing. Ini sebenarnya lebih kayak collectible item ya. Nah, habis itu kita bakal buka yang ini. Memang urutan rilisnya agak kebalik ya. Ini BOT 37, yang lain ada yang 34, 35 gitu, tapi mereka rilisnya belakangan. Jadi kita akan buka ini dulu, yaitu CC Leon DX. Ini keren banget karena dia ada magazine baru ya di kiri sama kanannya. Kalau kalian ingat unboxing CC Leon yang lama, itu kan dia dari control type ya. Kali ini dia jadi speed type, dan dia bisa bawa 10 peluru sekaligus teman-teman. Mantap sekali ini. Nextnya kita bakal buka si ini ya, Red Brave DX. Ini jelas banget energy drink ya. Apa namanya?
Red Bull. Ya, bentuknya banteng, warnanya silver, biru, merah. Ini udah jelas banget based on Red Bull. Akhirnya ada minuman dewasa ya, yang benar-benar minuman dewasa di Bottleman. Yang pakai juga orang dewasa di animenya, teman-teman. Jadi, aku excited banget buat buka ini ya. Dia penerusnya Wonder Grape, vertikal. Habis itu kita akan buka 3 yang di sini. Di sini itu ada Dog Pepion dari Dr. Pepper. Terus ada Earth Roller ya. Aku lupa nama minumannya apa. Ini minuman Jepang aneh juga gitu. Terus sama Arrow Cider DX dari Mitsuya Cider. Ini punya gimmick spesialnya mereka masing-masing yang super menarik banget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan terakhir yang paling keren di sini menurutku ya, DX Customized Set. Di dalamnya kita dapat Care Peps DX sama Ayawashi DX ya. Habis itu kita dapat parts-parts buat mix and match. Kita dapat kayak long barrel, dapat long magazine, dan lain-lainnya yang benar-benar tujuannya adalah nge-custom Bottleman kita gitu. Jadi overall menurutku DX system ini adalah evolusi yang luar biasa dari Bottleman pertama. Dan ini super keren. Ini super keren, jujur. Kalau kalian inget di awal-awal aku unboxing Bottleman, aku pernah bilang kalau aku nggak suka ya animenya Bottleman yang pertama karena terlalu bocil, nggak ada ceritanya, terus kayak sorry tapi ini personal preference-ku, aku kurang suka art style-nya. Tapi kalau di Bottleman DX ini jadi keren teman-teman. Jujur animenya keren banget, aku ngikutin animenya. Bahkan kalau ditanya lebih bagus anime Bottleman DX atau anime Beyblade BU ya, aku rasa Bottleman DX tuh lebih bagus dari Beyblade BU gitu. Sorry, bukan BU, DB maksudnya. Aku lebih suka animenya Bottleman DX. Karena secara grafik, secara animasi itu juga benar-benar keren. Dan story-nya lebih make sense lah ya, dan karakter desainnya juga lebih bagus. Jadi ya, ini menarik banget sih. Buat teman-teman yang nanya nontonnya di mana, sayangnya belum ada yang official ya. Jadi aku nontonnya di website-website third party gitu. Kalian bisa coba cari aja di Google Watch Bottleman DX kayak gitu ya. Nanti ya akan muncul website-website, kalian coba carilah di nontonnya di mana. Nah, jadi itu tentang Bottleman DX. Aku yakin pasti akan muncul pertanyaan, Bang, kalau gitu ngapain beli Bottleman yang lama ya? Apakah Bottleman lama berarti udah kalah jauh gitu sama Bottleman DX? Jawabanku adalah nggak semuanya. Ya. Meskipun Bottleman DX sudah keluar produk sebanyak ini, menurutku masih ada produk-produk Bottleman lama yang lebih bagus dari Bottleman DX ini. Aku akan sebut beberapa ya. Yang pasti yang pertama itu adalah Salafire Set. Aku ngerasa Salafire sama Blast Boss Set itu masih sesuatu yang menarik banget dan enjoyable banget. Kalian kayak dari satu kotak itu tuh bisa main berbagai macam hal gitu. Dan itu belum ada di DX version ya. Jadi itu satu. Yang kedua adalah Tansatan. Nah, meskipun udah keluar di DX version ini, Tansatan set yang sparkling set itu ya, itu tetap masih bagus banget Tansatannya. Jadi aku masih tetap rekomen Tansatan ya. Ini yang ketiga agak arguable karena aku sendiri belum review ya, cuma aku dengar dari orang-orang ya, lihat review-review orang Jepang. Menurut mereka Aqua Sports biasa lebih bagus daripada Aqua Sports DX karena magazinnya itu lebih enak di reload dan tembakannya lebih kuat. Jadi ya itu masih salah satu yang aku nggak bisa ngomong pasti ya karena aku belum unboxing sendiri. Jadi take it with a grain of salt. Tapi overall menurutku yang set yang paling worth dari Bottleman lama yang kalian masih boleh beli ya, itu yang pertama adalah Sapphire, yang kedua adalah si Double Sparkling Set. Dua itu menurutku masih sangat layak untuk dibeli. Sama yang ini, set yang ada arena. Kalau misalnya kalian mau arenanya ya buat main, terus ada bottle target gitu-gitu kan, itu juga masih worth banget buat dibeli. Ya. Kalau buat yang Smash Set sama Acrobat Set, itu juga masih oke. Cuma di DX Set ini ada dapat beberapa yang bisa kalian dapetin dari set itu. Kayak kalau nggak salah kayak hooknya ya, hooknya itu ada, bottle target ada. Cuma kayak slope yang dari Acrobat itu nggak ada, jadi itu juga masih boleh dibeli ya. Nah, sisanya Bottleman yang generasi lama, itu kalau kalian suka desainnya, silahkan beli. Ya, misalnya kayak Ryujin Blend Dragon itu menurutku salah satu gimmick terkeren ya. Kopi plus susu jadi kopi susu. Itu belum ada di Bottleman DX. Jadi menurutku itu masih satu yang kalian boleh beli juga. Terus apa lagi ya? Sisanya sih preference lah. Kalau misalnya kalian ada suka minuman spesifik, kalian suka desain spesifik, ya aku suka Samets gitu ya. Itu silakan aja just get it. Karena again ini hobi, nggak ada batasannya ya. Kayak kalian enjoy apa selama kalian bisa menikmati dan nggak terbeban karena itu, just go for it. Oke? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita bahas sekilas saja tentang Bottleman DX karena habis ini kita bakal segera masuk unboxing satu-satu dan kita bakal have fun ya. Dan aku sekarang juga lagi siapin meja buat mainnya. Mudah-mudahan segera jadi dan segera bisa ngadain turnamen Bottleman. Oke?
Thank you semuanya udah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyperfados signing out. The X!